Selamat siang. Selamat siang. Halo. Hai. Hai. Halo. Halo. 13. Berapa laki-laki? 4. Perempuan? 9. 9. Jadi 3? 13. Baik. Untuk mengawali pelajaran kita, mari kita siapkan hati. Saya minta ini Nona pimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Baik. Kali yang lalu kita sudah berbicara tentang sub pokok bahasan kita, yaitu lingkungan turut mengembangkan pribadi kita sebagai laki-laki dan perempuan. Baik, hari ini kita akan bicara khusus lagi pada sub tema kita, yaitu bersyukur sebagai perempuan atau laki-laki. Ya. Coba angkat tangan yang perempuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Laki-laki 4. 1, 2, 3. Ya. Sebagai manusia, ya, kita tahu diri kita, ya. Kenal tuh? Kenal kita punya diri kan? Iya toh? Engkau sebagai perempuan, engkau laki-laki. Jadi kita ini diciptakan oleh siapa? Tuhan Allah. Kalau begitu, karena Tuhan Allah yang menciptakan kita, maka kita harus bersyukur. Ya, kita harus bersyukur melalui apa? Doa kita yang khusus, ya. Kita mensyukuri rahmat Tuhan sebagai seorang perempuan dan laki-laki harus senang. Karena kita senang, maka kita wujudkan syukuran kita dalam bentuk doa. Pulang di rumah, ya, sebelum makan harus berdoa. Bagaimana caranya berdoa? Kita mengawali doa kita dengan tanda salib. Sebelum makan kita harus berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lalu kita ucapkan apa? Terima kasih kepada Dia yang menciptakan kita sebagai seorang perempuan atau laki-laki. Jadi bahwa kita memang ini adalah beda. Kita berusaha menyamakan perbedaan-perbedaan yang ada dalam diri kita. Lalu kita berusaha untuk menyatukan perbedaan itu sehingga jangan menjadi jurang antara laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya Jeddo dia kuat, tidak boleh pukul sama si Akila yang kecil. Dia kecil, engkau besar, tetapi kalau kamu padukan tenaga yang kecil dan besar itu akan menjadi sebuah kekuatan. Misalnya kalau angkat meja ini, ya, tidak mungkin. Kalau misalnya Jeddo tidak bisa angkat, maka Akila harus membantu supaya meringankan kerja. Kemampuan yang berbeda kalau dipadukan dalam sebuah perpaduan akan menjadi sebuah kekuatan kita untuk melaksanakan
setiap kerja kita, apa saja, di mana saja kita berada. Ya. Karena itu maka bahwa kita harus senang menerima diri kita sebagai laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan yang menyolok, sepertinya ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ya, ada yang ini. Itu perbedaan yang unik pada diri setiap orang. Harus menerima apa yang menjadi pemberian, apa yang menjadi ciptaan dari Tuhan Allah. Walaupun kita berbeda, tetapi kita berusaha memadukan perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan. Ya, bisa. Jadi sebagai laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan yang keunikan juga, ini ada dia punya potensi, ya, punya kemampuan untuk bisa dari segi menyanyi. Ada yang siapa yang bisa menyanyi di sini? Siapa yang bisa menari? Dan bagaimana kita mengembangkan bakat yang ada dalam diri kita masing-masing. Kita kembangkan melalui belajar. Jadi siapa yang mau belajar, dia pasti bisa. Jadi kalau dia pasrah saja dengan dia tidak tahu, ya tentu saja pada akhirnya dia tidak tetap tahu. Kalau Jedo misalnya dia tidak bisa main bola kaki, dia harus berusaha melatih diri melalui proses belajar. Ya, harus belajar. Sehingga apa yang kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Dan kalau kita sudah tahu, lalu kita bagikan kepada orang lain. Ya. Jadi, ya, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya sebagai laki-laki bersyukur lewat doa. Bersyukur kita harus pergi ke gereja. Ya. Melalui kerja kita membantu orang tua. Itu adalah salah satu ungkapan syukur kita kalau kita membantu orang tua. Membantu siapa saja yang membutuhkan bantuan kita. Karena Tuhan itu Allah pengasih dan penyayang. Allah selalu menolong orang yang membutuhkan. Dan karena itu sifat-sifat Allah itu juga diwariskan kepada kita sebagai anak-anaknya, sebagai anak Tuhan. Kita mewarisi sifat-sifat Allah yang baik, yang bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga bertanggung jawab terhadap tugas sebagai seorang anak sekolah. Jadi tidak ada hak istimewa kita. Tuhan Allah memberikan tanggung jawab kepada kita, dan tanggung jawab itu perlu dikembangkan dalam kebersamaan dengan orang lain. Kalau itu tanggung jawab kita kembangkan sebagai gambar Allah, ya. Allah itu menciptakan kita menurut rupa dan gambarnya dia sendiri. Jadi kita ini sebenarnya, kalau siapa yang sudah pernah lihat Tuhan Allah? Belum toh? Kita tidak pernah lihat Tuhan Allah, tetapi Tuhan Allah kita bisa lihat dalam diri sesama. Kita lihat dalam diri sesama. Mengapa kita bisa lihat Tuhan Allah dalam diri sesama? Karena memang manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Jadi rupa kita ini, rupanya Mercy adalah rupa rupanya Vira adalah rupa
Gambarnya Anggi adalah gambarnya Allah. Karena itu maka kita tidak bisa saling membenci satu sama yang lain. Kalau si siapa ini? Ana membenci si Nanda, berarti sama dengan membenci Tuhan Allah. Kenapa itu terjadi? Karena gambar daripada si Nanda merupakan gambar dan rupa Tuhan Allah. Kalau itu sebenarnya bahwa kita tidak boleh saling membenci satu sama yang lain. Satu sama yang lain. Tidak boleh. Tidak boleh saling baku cemooh. Tidak boleh saling baku iri. Ya, kita harus saling membagi. Kalau misalnya si Ervin beli kue, harus bagikan kepada Jackdo. Jangan sampai pergi beli kue di depan sana, pulang dari sana, masukkan di dalam satu celana, lalu duduk di dalam kelas sambil baik tidak? Tidak baik. Tidak baik. Kita harus saling membagi. Karena Allah itu maha baik. Allah itu maha baik. Dia baik kepada setiap orang. Baik orang yang pencuri, perampok, pembunuh, dia baik. Dia memberikan matahari yang sama. Dia memberikan hujan yang sama. Dia memberikan malam yang sama. Juga memberikan siang yang sama. Selama dia belum bertobat, dia akan menikmati kebaikan Allah. Dengan demikian, kalau dia merasa bahwa itu Allah itu baik, maka dia harus bertobat. Dengan demikian, kita sebagai laki-laki dan perempuan saling menghargai satu sama lain. Jangan, oh saya laki-laki, kau perempuan, kau tidak ada guna dengan saya. Ya, jangan begitu ya. Jangan saling mencemooh, jangan saling mencela, tetapi saling menerima satu sama lain, saling membantu, saling melengkapi dalam hidup ini. Tidak ada yang kuat. Apapun kekuatan, kalau tanpa orang lain, kita tidak bisa berbuat apa. Sebagai gambar dan rupa Allah, kita saling menghargai, saling menerima satu sama yang lain, saling memberi, berbagi kepada orang lain. Ya, jangan hanya cari teman sendiri, ya, kawan akrab lalu memberi siapa saja. Ya. Dengan demikian, maka kita mewarisi sifat-sifat Allah. Sifat Allah yang maha kasih. Sifat Allah yang ingin bertanggung jawab terhadap ciptaan. Ya. Dia melakukan semua. Dia menjadikan semua indah. Dia menjadikan semua bagus, baik. Tinggal sekarang bagaimana kita sebagai gambar Allah yang mewarisi sifat-sifat Allah yang baik, Allah yang maha murah, Allah yang maha kasih, saling membagi, saling membantu satu sama lain. Dengan demikian syukur kita kepada Dia akan mendengar kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita rencanakan, cita-cita apapun yang kita harapkan, kalau kita saling berbagi, mengambil watak atau sifat Allah yang maha baik, maha pengasih, maha penyayang, maka cepat atau lambat kalian akan berhasil dalam seluruh urusan pergumulan. Demikian, maka proses belajar kita pada siang hari ini hanya sampai di sini.
Mari kita belajar dan belajar. Sehingga apa yang kita cita-citakan dapat Untuk menutup seluruh rangkaian pertemuan kita, maka Pak Guru akan minta kepada Vira untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita siap. Bapa siap.